Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan di siang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang maha mulia, yang telah memberikan kami kehidupan, bahkan kebangkitan dari kematian, melalui karya anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Pada kesempatan siang hari ini biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertai kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah atau sering mendengar istilah sola scriptura, hanya karena firman Tuhan. Lalu sola gratia, semata-mata karena anugerah. Dan juga sola fide, hanya karena iman. Di siang hari ini, firman Tuhan diberi judul Fides Quaerens Intellectum, yang artinya iman mencari pengertian. Dalam firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Manusia cenderung memakai nalar pikiran selain perasaan dalam merespon kehidupan. Itulah yang terjadi pada Thomas, karena manusia memiliki hakikat tubuh, jiwa, roh, dan akal budi. Manusia merasa perlu mengerti apa yang ia percayai, dan itu wajar karena manusia adalah makhluk rasional. Kebenaran tidak dipercayai saja, kebenaran juga harus dapat dimengerti bahwa pantas dipercayai. Itulah yang melahirkan ilmu filsafat dan turunannya. Ilmu-ilmu lain seperti ilmu alam, astronomi, astrologi, matematika, fisika, biologi, kedokteran, dan sebagainya. Termasuk juga filsafat ketuhanan selain teologi. Peristiwa kebangkitan manusia dari kematian memang luar biasa, tidak masuk akal, karena tidak pernah atau sangat jarang terjadi, termasuk dalam Alkitab. Murid-murid, termasuk Thomas, pernah menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Namun saat ia menyaksikan gurunya itu, Yesus itu mati di kayu salib, dikuburkan, dan kemudian ia mendengar Yesus bangkit, secara logika wajar ia tidak percaya. Kematian memang menjadi bagian misteri besar bagi manusia, bahkan sampai saat ini. Thomas menggunakan logika dan ingin membuktikannya memakai inderanya, baru ia bisa percaya. Gurunya yang ia pahami sebagai manusia sejati yang bisa lapar, haus, berdarah, mempunyai tubuh yang hayati, sedangkan Allah itu transenden, di luar jangkauan pikiran manusia. Sangat manusiawi ia meragukan kebangkitan Yesus. Bapak Gereja Tertullianus yang hidup di tahun 155 sampai 230 pada periode Helenis abad pertengahan memberikan penghargaan terhadap rasio manusia. Ia meyakini bahwa rasio manusia memiliki akses pengertian tentang Tuhan. Kemudian Agustinus 354 sampai 430
memberikan pemahaman bahwa iman mendahului. Iman adalah jawaban manusia terhadap wahyu, dan iman menjadi syarat awal sebelum orang masuk dalam upaya pemahaman yang sifatnya representasi atas wahyu. Untuk memahami, orang harus percaya terlebih dahulu. Istilahnya credo ut intelligere. Aku percaya supaya aku mengerti. Agustinus juga mengembangkan pemikiran tentang penciptaan dari ketiadaan, dan rasio insani dapat mencapai kebenaran yang bersifat kekal karena ia berpartisipasi pada rasio ilahi. Kemudian ada Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 menekankan bahwa realitas ilahi bersifat sempurna sejauh ia menjadi sumber bagi segala sesuatu, juga dikenali oleh semua. Ada untuk mengenalinya. Pertama, dikenali secara sempurna dari dirinya sendiri lewat pewahyuan realitas itu sendiri, yaitu lewat ilmu teologi. Kedua, dikenali secara tidak sempurna lewat intelek manusia atau filsafat. Memikirkan apa yang diimani tidak hanya membenarkannya, melainkan membuatnya bersinar, percaya pada Allah, bersinar karena rasional. Yohanes 20 ayat 27 mengatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Sang transenden menjadi yang imanen. Yesus Kristus adalah manusia sejati, namun ia adalah yang sehakikat, sederajat dan melekat dengan Allah sendiri. Ia telah bangkit dari kematian. Terjadi dalam pengalaman Thomas yang menyaksikan langsung Yesus yang hidup. Bangkit dari kematian. Thomas mengalami perubahan pemikiran yang revolusioner. Di hadapannya ini nyata, ada, hidup, menjadi dasar bagi iman percaya bagi semua orang yang percaya akan kebangkitan dari kematian, sekaligus memberi makna pada kehidupan itu sendiri. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Cara pandang iman Kristen melalui tafsir Alkitab, hermeneutik maupun apologetik terhadap Alkitab sebagai sumber iman Kristen harus terus digali, dihayati, dan dipraktikkan. Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengharuskan kita, para pemimpin iman Kristen di zaman ini, untuk dengan sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh dan pengetahuan, pemahaman iman yang luas dan dalam, agar tidak sampai terlalu atau tergerus oleh perkembangan zaman yang mengarah pada kesesatan iman. Di akhir renungan ini kita diingatkan oleh Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.